Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Apa kabar hari ini adik-adik semua? Semoga hari ini dalam kondisi sehat ya. Karena pastinya dengan keadaan yang sehat kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4. Masih di muatan pelajaran matematika ya, dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk pembahasan di bab 8 ya. Bab 8 itu tentang pengolahan data ya, Dedek. Bab 8 itu tentang pengolahan data. Dan kali ini kita akan melanjutkan latihan 2 ya. Yang mana latihan 1 kemarin sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, pembahasan ISPS Matematika kelas 4. Oke, langsung saja kita menuju ke latihan yang akan kita bahas kali ini, yaitu latihan 2. Latihan 2 itu adalah membaca dan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk tabel. Kalau kemarin latihan 1 kita membuat tabel, sekarang kita akan membaca dan menafsirkan data dari tabel ya. Tapi sebelumnya akan sedikit saya ulas mengenai apa itu membaca data dan menafsirkan data. Bedanya apa ya adik kira-kira? Oke, jadi perbedaannya di sini sudah ada ya. Nah, membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Hanya informasi yang ada di sana ya. Itu namanya membaca. Tetapi kalau menafsirkan ya, menafsirkan data itu berbeda ya, sedikit berbeda dengan membaca data. Saat menafsirkan data dalam bentuk tabel, kita harus mampu menemukan informasi lain ya. Jadi kita mencari informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Misalnya informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, paling sedikit, rendah, tertinggi, selisih atau jumlah ya. Contohnya ini misalnya ya. Kalau membaca data berarti ini adalah tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4 ya misalnya lah. Bedanya membaca sama menafsirkan. Kalau membaca data itu misalnya gini ya. Banyak siswa yang mendapat nilai 6 ada berapa? Atau ada berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 6? Jawabannya di sini 3. Nah, gitu ya. Itu namanya membaca ya. Jadi sudah ada. Tinggal kita baca. Misalnya lagi, ada berapa siswa yang mendapat nilai 9? Jawabannya 2. Ya, gitu. Itu namanya adalah membaca. Tetapi kalau menafsirkan misalnya berapa nilai ulangan tertinggi siswa kelas 4 atau berapa nilai ulangan matematika tertinggi siswa kelas 4, nah, berarti kita cari dulu ya tertinggi. Berarti nilainya paling besar. Oh, nilainya paling besar berarti ini ya 9. Atau ada pertanyaan lagi, ada berapa banyak siswa yang nilai ulangannya terendah? Nah, berarti itu juga kita harus berpikir 2 kali. Yang pertama, cari nilai terendah yaitu 6 ya. Kemudian selanjutnya kita cari banyak siswa, ada 3. Nah, seperti itu ya. Jadi kita membutuhkan proses 2 kali. Itu namanya menafsirkan data ya. Oke, langsung saja kita ke latihan kedua ya. Ini ada 2 soal ya, A dan B. Kita mulai untuk soal yang A. Jawablah pertanyaan berdasarkan data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 4 pada tabel berikut ya. Jadi ini jenis pekerjaan orang tua sama banyak siswa ya. Jadi yang pekerjaannya sebagai pegawai negeri itu ada 3, pegawai swasta ada 4, pedagang ada 12, petani ada 10, dan wira swasta ada 6. Pertanyaan yang pertama ya. Berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? Kita lihat di sini, pegawai negeri. Banyak siswanya ada 3. Berarti langsung aja kita jawabnya adalah 3 ya. Oke. 3 siswa atau 3 gitu aja ya. Nah, ini ya langsung tuliskan di sini adik-adik. Kemudian pertanyaan yang kedua. Jenis pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa kelas 4? Nah, ini contoh menafsirkan ya berarti ya. Yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa. Berarti kita lihat dulu ya.
yang paling banyak siswanya. Ini ada 12. Lah, kemudian kita lihat pekerjaannya apa? Oh, pedagang ya. Jadi jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa kelas 4 adalah pedagang jawabannya. Ya, gini adik-adik. Selanjutnya ke nomor 3. Berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain wira swasta? Nah, ini juga contoh menafsirkan ya. Jadi yang wira swasta ada 6, maka yang selain wira swasta ini kita tambahkan semua ya adik-adik ya. Berarti 10 ditambah 12 ya, 22. 22 ditambah 3, 25. 25 ditambah 4, 29. Jadi banyak orang tua yang memiliki pekerjaan selain wira swasta adalah 29. Caranya tadi 10 tambah 12 tambah 4 tambah 3, hasilnya adalah 29. Gini ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Berapa selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan pedagang? Nah, kita cari selisih berarti yang bekerja sebagai petani. Petani ini ada 10 ya. Kemudian yang bekerja sebagai pedagang adalah 12. Kita cari selisihnya berarti 12 dikurangi 10 ya, petani dan pedagang. Gini ya, berarti selisihnya 12 dikurangi dengan 10 sama dengan 2 ya. Berapa selisih banyak siswa yang orang? Nah, berarti 2 siswa ya, gitu ya selisihnya berarti ya. Yang pekerjaannya sebagai petani dan pedagang. Jawabannya adalah 2 ya. Kemudian nomor 5, berapa jumlah seluruh siswa kelas 4? Nah, jumlah seluruh siswa kelas 4 ini tadi yang nomor 3 sudah kita hitung ya. Yang pekerjaannya selain wira swasta ada 29, berarti tinggal kita tambahkan aja. Nah, yang pekerjaan wira swasta itu adalah jumlah siswa ya. Ini tadi 29 ditambah dengan 6 ya, hasilnya adalah 35. Jadi ini ditambahkan semua ya, banyak siswanya. Jawabannya adalah 35 siswa. Oke, ini untuk yang bagian A ya. Yang bagian A bisa disalin kalau mungkin terlalu cepat ya. Oke, kita lanjut ke bagian B ya, bagian B. Nah, ini juga ada tabel ya. Jawablah pertanyaan berdasarkan data luas wilayah setiap provinsi di Pulau Jawa pada tabel berikut. Oke ya, kita lihat di sini ada provinsi Banten, luas wilayahnya adalah 9.161 km persegi. Kemudian ada provinsi Jawa Barat, luas wilayahnya 35.378 km persegi. Provinsi DKI Jakarta 664 km persegi, Jawa Tengah 32.801 km persegi, Yogyakarta 3.186 km persegi, dan Jawa Timur 47.800 km persegi. Oke, pertanyaannya ya, yang pertama, provinsi apakah yang wilayahnya paling luas? Kita lihat di sini ya. Ini ya, berarti yang 47.800 karena ini yang paling besar nilainya. Berarti yang paling luas jawabannya adalah Jawa Timur. Ya, nomor 1 jawabannya adalah Jawa Timur. Oke ya, nomor 1. Kemudian nomor 2, provinsi apakah yang wilayahnya paling kecil? Kita lihat yang angkanya paling kecil ini ya, DKI Jakarta. DKI Jakarta. Oke, selanjutnya nomor 3. Berapa luas seluruh wilayah Pulau Jawa? Berarti ini kita tambahkan ya adik-adik, mulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur ya. 9.161 ditambah 35.378 dan seterusnya, ini sudah saya tuliskan ya adik-adik. Jadi 9.161 ditambah 37.378 ditambah 664 ditambah 32.801 ditambah 3.186 ditambah 47.800. Ini saya tambahkan dua-dua ya, ini ditambahkan jadinya adalah 44.539, kemudian ini ditambahkan jadinya adalah 33.465, ini ditambahkan jadinya adalah 50.986. Ini harus teliti dan hati-hati ya adik-adik menjumlahkannya pakai susun ke bawah ya. Kemudian ini kita tambahkan semua, hasilnya adalah
128.990 km persegi ya. Jadi luas seluruh Pulau Jawa adalah 128.990 km persegi. Itu untuk yang nomor 3 ya. Oke, nomor 3 sudah saya tuliskan di sana ya, tidak perlu dituliskan di sini. Kemudian nomor 4, tentukan selisih luas wilayah paling luas dan paling kecil ya. Berarti selisih luas dari Jawa Timur dan DKI Jakarta, karena yang paling luas adalah Jawa Timur dan yang paling kecil adalah DKI Jakarta. Oke, nomor 4 di sini sudah saya tuliskan juga ya. Jawa Timur dan DKI Jakarta, berarti 47.800 tadi luas Jawa Timur, 664 luas DKI Jakarta. Kita cari selisihnya, hasilnya adalah 47.136 km persegi. Ini selisih luas ya, dari yang paling luas dengan yang paling kecil. Oke, selanjutnya kita ke nomor 5. Urutkan provinsi dari yang wilayahnya paling luas. Yang paling luas berarti Jawa Timur, nanti yang paling kecil adalah DKI Jakarta ya. Kita lihat di sini ya, berarti yang paling luas adalah Jawa Timur. Kemudian setelah itu Jawa Barat ya, Jawa Timur, Jawa Barat karena dari yang paling luas ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, selanjutnya adalah Banten, selanjutnya adalah Yogyakarta, yang terakhir adalah DKI Jakarta. Itu urutannya ya. Di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, dan DKI Jakarta ya. Oke, itu ya adik-adik penjelasan untuk latihan 2 di bab 8 ya, tentang membaca dan menafsirkan data ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan yang masih ketinggalan pembahasan kami sebelumnya bisa dilihat ya di playlist pembahasan ESPS Matematika kelas 4. Saya kira cukup sekian ya pembahasan hari ini, dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.